Bendera partai merupakan suatu simbol marwah partai PDI Perjuangan yang mulai dibakar. Bisa didapat secara cepat oknum siapa di balik layar. Artinya harus dipenjara. Tetapi Ekasila, Trisila dan Ekasila suatu proses satu kesatuan untuk menghasilkan suatu Pancasila. Apa yang kemudian, walaupun kita tahu bahwa tidak ada partai yang bersih kakak, dan itu didukung oleh dalam bentuk Ekasila, tambahannya yaitu gotong royong. Gotong royong ini kan PDIP banget kakak. Well, ladies and gentlemen and everybody, alright, stand by, and this is Al Hidayat Samsu. Alright, gimana kabarnya kakak Dewan? Alhamdulillah baik Kak Rizal. Luar biasa. Kali ini saya berbincang bersama salah satu anggota DPRD Kota Makassar yang termuda dari fraksi partainya yang lagi hangat diperbincangkan seluruh Indonesia, PDI Perjuangan. Dan alhamdulillah di malam kasus pembakaran bendera PDIP Perjuangan, sebuah partai yang saya kira punya sejarah panjang di Republik ini, turut memperjuangkan demokrasi di Indonesia, yang kemudian hari ini tercederai karena, bukan tercederai sebenarnya, dicederai, misalnya saya katakan demikian, karena benderanya dibakar ya kan? Iya. Tersinggungkah seorang kader muda, ketua banteng muda Indonesia Kota Makassar ini? Ya, jadi memang kemarin kami melihat konstelasi terkait dengan RU HIP ini, haluan ideologi Pancasila ini memang menjadi kontroversi Kak Rizal. Tapi perlu kita sampaikan bahwa di DPR itu memang banyak fraksi. DPR itu kolektif kolegial. Artinya tidak semata-mata PDI Perjuangan yang hadir dalam mengusulkan HIP itu Kak Rizal. Tapi pertanyaan sesuai pertanyaan Kak Rizal terkait dengan pembakaran bendera yang menjadi marwah PDI Perjuangan, tentu kita sangat kecewa dengan model demokrasi yang menurut saya sedikit kriminal. Persoalan seperti itu Kak Rizal. Sedikit kriminal ya? Sedikit kriminal Kak Rizal, yang harusnya memberikan pendidikan politik demokrasi secara secara baik secara arif dan bijak, khususnya untuk anak-anak muda. Artinya Kak Rizal, kami sebagai partai PDI Perjuangan, saya secara pribadi, it's okay ketika para ormas-ormas menyampaikan penolakan terkait HIP ini, haluan ideologi Pancasila, secara baik dan arif dan bijak. Kebetulan di MPR sekarang sangat membuka secara lebar untuk berdialog antara ormas-ormas yang kemudian menolak HIP ini. Saya potong itu. Nah makanya kami dengan Partai PDI Perjuangan sangat kecewa persoalan seperti itu. Tetapi api semangat kecewaan kita dihentikan oleh diberikan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega Soekarno Putri mengeluarkan surat harian yang mengatakan bahwa kita jangan terprovokasi dengan keadaan yang seperti itu. Karena PDI Perjuangan sejak sebelum reformasi sudah tegak kokoh, sudah biasa dilakukan hal yang seperti ini. Bahkan kantor DPP PDI Perjuangan sebelum reformasi diserang. Kita tetap menghadapi dengan persoalan hukum. Jadi menurut kami sebagai PDI Perjuangan, kami di DPC PDI Perjuangan sudah juga melaporkan kepada Kapolres sama Kapolda, karena itu perintah instruksi Ibu Megawati seluruh Indonesia. Ya, karena kita sangat menganut, sangat mengapresiasi hukum, negara hukum, negara demokrasi yang dimana diatur dengan negara hukum. Tidak cukupkah dengan DPP saja melapor ke Barreskrim Polri, itu sudah cukup kayaknya? Menurut kami Kak Rizal, kenapa harus ke Kapolres, seluruh kabupaten kota, pusing polisi ini? Jadi gini Kak Rizal, memang semata-mata memang karena di posisi itu di Jakarta, tetapi karena logo Partai PDI Perjuangan, kita membawa bendera Partai Perjuangan di Makassar juga, kita merasa juga ada kegeliruan, kekecewaan terkait pembakaran. Bendera partai merupakan suatu simbol marwah Partai PDI Perjuangan yang mulai dibakar. Tapi menurut kami sudah melaporkan dengan pihak kepolisian. Mudah-mudahan kami berharap di ranah hukum
ranah hukum semua warga Indonesia terlihat sama. Tidak ada tendensius antara permasalahan itu. Mudah-mudahan bisa didapat secara cepat oknum siapa di balik layar. Artinya harus dipenjara. Kita berikan ke ranah hukum kakak. Oke. Kakak gini. Tes dulu kakak. Tes dulu. Salam corona dulu. Juru bicara PA 212 Ustaz Babe Haikal Hasan, dia mengatakan kenapa harus berdemonstrasi dalam suasana kita pandemi mengenai RUU HIP ini. Dia menyampaikan selama ini kita katanya mau berdialog, apakah kemudian dialog itu direspon positif? Tidak pernah kemudian DPR mengundang teman-teman ini untuk berdialog. Kedua, karena ini juga merupakan inisiatif. Ini bukan inisiatif pemerintah, tapi ini inisiatif DPR. Ya. Dan ini infonya diinisiasi oleh partainya Kakak Dayat ini. Oh begitu kakak. Ya. Kira-kira sebenarnya apa sih urgensinya sehingga perlu dibuat RUU HIP ini, haluan ideologi Pancasila? Ya. Kenapa itu kakak? Sebenarnya kakak Rijal dalam posisi terkait dengan haluan ideologi Pancasila, bukan posisi saya membahas persoalan itu karena kami di posisi DPRD Kota Makassar. Oke, lebih bahas ke bakar-bakarnya nih kakak ya. Jadi kalau persoalan bakar-bakarnya kita boleh bahas dalam substansinya itu. Tapi kalau persoalan terkait dengan RUU rancangan undang-undang HIP ini, haluan ideologi Pancasila, menurut kami memang di PD Perjuangan memang partai berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni Bung Karno. Justru itu. Bung Karno. Tapi perlu dipahami bahwa PD Perjuangan bukan satu-satunya fraksi yang ada di DPR yang mengusulkan HIP ini kan. Bahkan kami melihat kemarin dalam paripurna ditetapkan rancangan undang-undang HIP ini tidak ada satupun fraksi yang menginterupsi persoalan itu kakak Rejal. Artinya fraksi semua itu setuju, hanya Demokrat saja. Demokrat dan PKS. Kalau saya tidak salah, Demokrat saja. Kalau tidak salah, hanya Demokrat yang kemudian tidak ingin membahas RUU yang baru di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau saya menyimak secara komprehensif dalam pendekatan holistik kakak Rejal, sudah sejak mengenai polemik RUU ini, sudah sejak awal PDI Perjuangan ini hanya menginginkan hadirnya suatu undang-undang yang berfungsi secara payung hukum yang dapat mengatur wewenang tugas dan fungsi BPIP. Artinya di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri yang melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, ideologi bangsa. Dan oleh karena itu kami menginginkan agar nama RUU HIP ini juga dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Bukan haluan ideologi Pancasila. Dengan saya melihat secara jauh, tapi kami kan di DPR Kota Makassar bukan kapasitas dalam posisi itu. Dan artinya PDI Perjuangan satu-satunya partai yang terus semangat api perjuangannya itu yang kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Artinya PDI Perjuangan tidak ada niat buruk untuk terkait Pancasila. Kami paling garda terdepan dalam perjuangan Pancasila kakak. Kalau bicara demikian kakak, berarti kan sebenarnya kan selama ini begini, DPR, MPR, DPD juga saya kira juga demikian, kita sampai di struktur bawah kakak ya. Itu kan ada sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Undang-undang dasar, Pancasila, NKRI dan seterusnya. Maksud saya kakak, apa gunanya kemudian sosialisasi 4 pilar yang kemudian kita katakan bahwa Pancasila itu sudah final, NKRI itu sudah harga mati, yang meliputi poin-poin itu, karena di bab yang sebenarnya dipermasalahkan yang kemudian muncul kemarahan, bukan kemarahan sih sebenarnya, ketidaksetujuan para saudara-saudara kita ini, masyarakat kita itu mengenai bab 2 pasal 7 di poin kedua terutama kakak. Dia kan situ ada tertulis kakak, ciri pokok Pancasila itu termaktub dalam trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. Termaktub dan itu didukung oleh dalam bentuk ekasila, tambahannya yaitu gotong royong. Gotong royong ini kan PDIP banget. Kan begitu kakak. Maksud saya, kenapa lagi ada
istilah Trisila. Padahal the founding father Bung Karno itu kan sudah mengatakan dalam sidang PBB, dia berapi-api mengatakan bahwa believe in God, social justice, humanity dan seterusnya kan. Bahwa itulah kemudian ideologi besar negara kita. Maksud saya begini kakak, hari ini negara-negara kita, negara-negara luar itu sudah berpikir bagaimana karya, bagaimana memakmurkan masyarakatnya, kesejahteraan dan seterusnya, bersaing dengan negara-negara luar. Tapi kita ini Indonesia, ya, di rezim hari ini kakak, itu kita masih berkutat soal ideologi. Ini kan kampungan banget begini kakak. Waduh. Kira-kira begitu. Bukan kampungan kakak. Bukan kampungan. Ini suatu perjumpaan, suatu peradaban, menghasilkan suatu peradaban baru kan. Perjumpaan peradaban. Progresif, suatu pemikiran, suatu progres pemikiran baru yang dimana zaman dulu beda total ribet sama sekarang. Begitu kakak ya. Nah, persoalan tadi kakak Rijal, PDI Perjuangan terkait sangat bergotong royong. Trisila, maksudnya kakak Rijal dari 5 sila Pancasila ini diperas menjadi Trisila, diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Perlu saya sampaikan kakak Rijal, pada sebelum Pancasila hadir di depan BPUPKI, di 1 Juni 1945, Bung Karno di depan di situ Kongres dengan Bung Karno jadi sebagai ketua panitia di depan di situ menyampaikan, menawarkan ketika Pancasila tidak diterima di depan BPUPK, ada tawaran selanjutnya yaitu Trisila. Kemudian ketika itu tidak ada tawaran selanjutnya yaitu Ekasila, yaitu gotong royong. Tetapi karena Pancasila dianugerahkan pada saat itu, tapi ada 2 disodorkan pada kalau tidak salah 8 pembicara pada saat itu, kalau tidak salah 8 atau 9. Itu ada yang mengusulkan baru pertama adalah terkait dengan negara agama. Negara agama, kemudian kedua negara kebangsaan. Di situ Bung Karno mengambil posisi penyampaian pidato yang terakhir. Dia mengambil satu untuk menyimpulkan apa sih dasar Republik Indonesia kemudian ingin merdeka. Terjadilah, masuklah Pancasila. Jadi ini suatu proses, satu kesatuan untuk menghadirkan suatu ideologi dasar negara Republik Indonesia. Jadi memang setelah itu Piagam Jakarta 22 Juni, setelah itu 18 Agustus yang kita tetapkan sebagai dasar sebagai ideologi dasar Republik Indonesia 18 Agustus, yaitu Pancasila. Tetapi Ekasila, Trisila dan Ekasila suatu proses, satu kesatuan untuk menghasilkan suatu Pancasila. Jadi menurut kami kakak Rijal itu hanya suatu falsafah, suatu proses untuk menjadikan suatu Pancasila. Artinya tidak merubah Pancasila. Artinya tidak merubah dengan Pancasila, adanya RUU itu. Artinya tidak merubah sama sekali, tidak merubah. Kita tetap akan menghafal Pancasila dan tidak akan mengurangi salah satu poin dari situ kakak, butir-butirnya itu. Siap kakak ya. Siap kakak Rijal. Menurut kakak Dayat, membakar bendera PDIP dalam rangka kemudian memprotes agar supaya pembahasan RUU HIP yang kemudian juga akan mau disahkan. Membakar bendera itu adalah tindakan Pancasila? Menurut saya terkait itu kakak Rijal, sejatinya esensi mereka kemudian demonstran di sana adalah semangat Pancasila yang mereka ingin aktualisasikan di depan situ. Cuman adanya suatu pembakaran bendera PDI Perjuangan mencederai semangat untuk kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Oh begitu kakak. Artinya saya pikir itu bukan merupakan suatu suatu nilai-nilai Pancasila yang dilakukan itu. Membakar bendera sebuah partai itu bukan tindakan nilai-nilai Pancasila bukan sangat tindakan. Saya pikir saya sebagai anggota DPR Kota Makassar yang termuda juga, sebagai ketua BEMI Kota Makassar, kami sangat kecewa. Harusnya mereka, para ormas-ormas itu memberikan suatu pendidikan politik, pendidikan yang baik pada generasi selanjutnya. Kalaupun ada kepentingan politik ke depannya, harusnya model pendekatannya itu harus secara baik, secara arif, sehingga kita bisa sebagai anak muda ini seolah-olah kemudian tidak
anak-anak muda ini didoktrin untuk kemudian apatis terkait politik. Makanya harapan kami ke depannya terkait dengan perbedaan pendapat di dalam pendapat. Ini kan persoalan perbedaan pendapat saja, persepsi, peranggapan dan lain sebagainya. Di dalam Pancasila ada musyawarah mufakat. Ya. Kalau dalam agama Islam ada tabayun. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dalam ada tabayun. Makanya konflik atau perbedaan pendapat itu bisa kemudian diklarifikasi. Bisa menjadi perbedaan perspektif itu bisa disatukan satu perspektif dengan dialog. Selama ini PDI sudah melaksanakan itu, Kakak? Selalu dong. Selalu, Kakak, ya? Iya, PDI Perjuangan. Karena selama ini kemudian yang kita lihat di publik bahwa begitu sulit kemudian. Kalau kami di Makassar selalu. Oh, di Makassar ya? Di Makassar. Saya mau bicara nasional ini, Kakak. Saya mau bukan bicara kapasitas kami, karena Kakak penonton kita ini, Kakak, nasional. Oh, gitu. Gitu, Kakak. Tidak hanya Makassar. Mungkin Kakak Rijal boleh tanya tokoh-tokoh Tokoh-tokoh ini kan saya melihat bahwa begitu mudahnya ya. Maksud saya begini, apakah menurut Al Hidayat Samsu ini ada orang yang menunggangi untuk kemudian memprotes pembahasan RUU HIP ini? Adakah tokoh atau ada mungkin yang bisa saya katakan otak intelektual kira-kira? Ya. Jadi begini Kakak Rijal, kita di PDI Perjuangan diajar betul untuk kemudian tidak memprovokatif suatu isu yang baru. Artinya Ibu Megawati Soekarno Putri memerintah kita bahwa ketika ada suatu masalah itu dicarikan suatu bukti. Nah sementara ini kami mengedepankan kepada ranah hukum. Biarkan para ranah hukum ini mencari suatu oknum, kalau betul ada, itu ditindaki secara adil pada mereka. Nah menurut saya dalam posisi kemarin demonstrasi yang sangat besar, yang cukup besar di sana, itu pembakaran partai bendera partai itu merupakan suatu pancingan lebih semangat lagi orang-orang di situ dalam rangka untuk lebih agresif untuk membakar bendera partai PDI Perjuangan. Menurut saya kita lihat lagi nantilah. Pertanyaan saya belum dijawab, Kakak Dewan. Adakah yang menunggangi? Jawabannya ada atau tidak? Kami belum tahu, Kak. Kami belum tahu. Kami serahkan saya kepada anak. Pasti ditindaki ini, Kakak, karena ini adalah partai yang berkuasa saat ini. Absolutely, Kakak Rijal, pasti ditindaki. Makanya. Tapi masyarakat kalau melapor susah sekali, Kakak ya. Kalau masyarakat yang melapor ke bahwa ada oknum-oknum politisi yang bermain. Siapa bilang Kakak Rijal? Kakak Rijal salah di dalam ini artinya saya karang-karang saya, Kakak ya? Iya dong. Oh, oke. Kita kemarin DPC PDI Perjuangan datang ke Kapolres untuk menyampaikan bahwa ada pembakaran dan kemudian hoax yang dilakukan di sosial media bahwa PDI Perjuangan adalah PKI. Padahal kita kita partai ideologi Pancasila dan nasionalisme dan religius. Di dalam ideologi Pancasila jelas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua kader PDI Perjuangan bertuhan, Kakak Rijal. Bahkan PDI Perjuangan punya sayap satu-satunya partai, sayap partai, yaitu BAMUSI, Badan Baitul Muslim Indonesia, yang setiap harinya berdakwah kemana-mana. Ada beberapa ustadz, kiai di sana. Jadi makanya saya juga ini Muslim, Kakak. Karya saya ini orang-orang Muslim. Itu salah kalau dikatakan PDI Perjuangan PKI. Tapi ada salah satu oknum anggota partai dan jadi anggota DPR RI, dia bilang saya bangga jadi anak PKI. Kalau persoalan itu biarkan yang berbicara jawab itu, kan. Kalau menurut kami, kalau terkait ideologi anggaran dasar rumah tangga PDI Perjuangan, tidak ada satupun mengatakan bahwa partai ini komunis. Partai ini adalah partai ideologi Pancasila. Artinya Kakak Dayat mau bilang bahwa oknum yang mengatakan itu adalah ranah pribadi, bukan mewakili partai. Itu saya pikir itu hanya modifikasi politik perpecahan, hanya modifikasi
beli kampanye untuk Partai PDI Perjuangan yang menyatakan ini kakak adalah anggota PDI. Yang mana saya bangga jadi anak PKI. Cipta Rika siapa? Yang ibu-ibu pendek-pendek anunya. Iya. Saya cari namanya sekarang kakak. Tidak usah. Saya tahu. Jadi maksud saya begitu kakak, sehingga kemudian orang kenapa PDI begitu ngotot? Kayaknya ini Kakak Rijal lebih paham PDI. Harusnya Kakak Rijal masuk PDI Perjuangan saja ini. Waduh. Saya sejak kecil mengenal PDIP, gitu. mengenal Golkar, Ya. P3. Itu kan adalah partai besar yang memang sejak lama telah berjuang untuk mewakili masyarakat di pemerintahan. Dan saya kira apa yang kemudian, walaupun kita tahu bahwa tidak ada partai yang bersih kakak. Partai Islam pun demikian, tidak ada sama sekali saya kira semua. Maksudnya dalam bersih apa ini kakak? Maksud saya adalah tidak ada yang bersih. Misalnya kita ambil contoh korupsi, tidak ada. Semuanya sudah kakak. Salah kakak? Salah. Saya pikir Kakak Rijal salah. Kalau Berarti partai merupakan suatu alat politik yang kemudian mengkader suatu kadernya ini untuk menjadi seorang pemimpin. Teori-teori dan teori-teori yang diberikan kepada kami semua, kaderisasi yang dibawa semua itu baik-baik ada di PDI Perjuangan. Tidak ada yang kita bilang bersih, kotor dan semua betul-betul berorientasikan untuk membangun bangsa dan negara. Tapi persoalan di lapangan dan lain-lain sebagainya kembalikan ke pribadi masing-masing. Oh begitu kakak ya. Tapi kalau dalam partai kakak, kalau yang kami tahu PDI Perjuangan semua itu sangat baik kakak. Sangat baik kakak. Iya sangat baik dan banyak ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Iya, berarti kalau ketika ada hal baik-baik itu mewakili partai, ketika ada yang buruk-buruk itu pribadi masing-masing. Iya dong. Artinya partai tidak bisa membela ketika itu karena tidak ada dalam surat ADRT partai yang menunjukkan seperti itu kakak. Dan senior partai mengajarkan semua yang baik-baik. Jadi persoalan yang buruk dan baiknya itu persoalan pribadi masing-masing. Karena saya percaya juga apa yang disampaikan Pak Ahok dan salah satu filsuf yang mengatakan ketika kamu ingin mencoba mengetahui karakter seorang, berikanlah kepuasan mereka. Maka mungkin orang-orang yang demikian itu merupakan memang karakternya yang seperti itu Kakak Rijal. Akankah kemudian undang-undang ini disahkan kakak? Karena kan ditunda kakak. Iya. Akibat kemudian gejolak ini dan ini tapi keinginan masyarakat. Bahkan menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, sebaiknya ini tidak dibahas karena Pak Menko Polhukam Prof Mahfud melihat suasana kita kan lagi pandemi, apalagi kemarin demonstrasi, tidak ada yang mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak dan seterusnya. Keinginan masyarakat yang berdemonstrasi adalah bagaimana supaya ini bukan hanya ditunda, tapi dicabut dari agenda prolegnas tahun 2020, akhirnya tidak masuk pembahasan. Artinya pikirkanlah yang lebih urgen, betul. Kenaikan listrik, masalah sembako, BP dan seterusnya kakak. Betul. Berarti menurut kakak Dewan, jadi menurut sebaiknya dicabut? Menurut kami Kakak Rijal, ini masih rencangan, belum sah secara yuridis dan secara ketatanegaraan. Artinya apa? Pak Jokowi juga Presiden Republik Indonesia yang merupakan kader juga PDI Perjuangan belum juga menyetujui, dan DPR dan MPR juga belum melanjutkan, belum mengesahkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Artinya tidak ada soal dalam sekarang ini. Sekaranglah waktunya masyarakat. Kami partai PDI Perjuangan sangat mengapresiasi demonstran yang ada di MPR, di depan DPR RI, yang kemudian menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Kami sangat mengapresiasi persoalan itu. Kami sangat, saya pribadi walaupun bukan kapasitas kami melihat siapapun yang ingin yang berbeda pandangan, silakan sekarang waktunya sebelum disahkan. Jadi kami sangat mengapresiasi pada posisi itu. Nah, kemudian yang kedua, kami PDI Perjuangan sangat fokus dengan COVID-19 ini Kakak Rijal. Semua kader baik di tiga pilar partai, eksekutif, legislatif, dan struktur partai diwajibkan terus turun ke lapangan. Kami DPC PDI Perjuangan sudah berapa kali setiap bulan, setiap minggu turun ke lapangan membagi logistik, disinfektan, masker, dan lain-lain sebagainya. Kita fokus dalam posisi itu. Kalau kita dalam grassroots yang paling bawah. Tapi partai PDIP kemarin long march bawa bendera
Ada Tidak apa? ada yang jaga jarak tuh. Yang mana Kakak Rijal? Yang turun ke jalan itu kakak akibat pembakaran turun ke jalan tidak ada juga yang pakai, ada sebagian tidak pakai masker kakak dan tidak ada jaga jarak kakak. Kakak Dewan, berarti saya mau simpulkan ini Kakak Dewan, PDIP bukan partai PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan bukan partai yang anti Islam. Bukan. Justru sangat muslim sekali kakak ya, sangat religius. Partai PDI Perjuangan jelas menganut ideologi Pancasila 1 Juli 1945 yang digali oleh Bung Karno. Iya. Artinya kita secara sangat nasionalis dan religius. Kita menerima semua pihak. Semua pihak kakak ya. Semua pihak Kakak Rijal. Karena PDI Perjuangan ada Bamusi, ada Banteng Muda Indonesia, ada Repdem dan lain-lain sebagainya. Kita tidak pernah membeda-bedakan antara suku dan agama. Kita menganut ada ideologi Pancasila. Siapa saja yang ingin membangun suatu bangsa, masuklah PDI Perjuangan. Makanya Kakak Rijal, saya paham betul untuk membangun suatu kota Makassar, untuk membangun Indonesia, semua harus masuk dalam semua efeknya dalam prosesnya melalui partai politik, menjadi presiden, gubernur, bupati dan wali kota. Bahkan di DPR RI provinsi kabupaten kota, satunya prosesnya adalah masuk dalam partai politik. Prosesnya adalah politik, tidak bisa lewat ormas, tidak bisa dan lain sebagainya. Makanya untuk ingin ketika anak-anak muda siapapun pemerintah dari Kakak Rijal ini yang ingin mengubah suatu bangsa sistem terkait undang-undang perda yang ada di kota di Indonesia ini, masuklah dalam partai politik. Kalau sistemnya tidak baik di dalam partai tertentu, silakan dong masuk dalam situ untuk merubah itu yang. Dan Anda merekomendasikan anak-anak muda bergabung di partai PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ini promosi juga ini. Merdeka. Merdeka. Oke. Baik, terima kasih banyak Kakak Dewan, luar biasa perbincangan kita. Saya cukup banyak mendapat wawasan baru dari sosok anggota Dewan kita ini. Saya juga yang sama. saya kira cukup terkenal vokal di kota Makassar, walaupun banyak juga yang bully bahwa masih anak kecil dalam tanda kutip. Tapi gagasan itu tidak dinilai dari segi usia. Nggak ada kakak. Tapi- Mary Black kakak siapa terpilih menjadi anggota DPR di Inggris berusia 21 tahun. Luar biasa. Luar biasa. Di Uganda umur 19 tahun. Kakak. Contoh-contoh. Kalau saya tidak salah Francisco umur 19 tahun terpilih menjadi anggota DPR. Artinya persoalan umur tidak ada jadi soal. Tidak jadi soal. Ini persoalan niat. Ya, persoalan niat kakak ya. Tetapi Anda sudah sering mendapatkan juga sorotan sesama anggota Dewan di Makassar? No comment. Baik, terima kasih banyak Kakak Dewan. Salam corona luar biasa. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like, share dan komen. Sekali lagi teman-teman, komen Anda di bawah terkait perbincangan saya mengenai pembakaran bendera PDIP Perjuangan ya. PDI Perjuangan, saya patut untuk kita berdiskusi di kolom komentar tentu karena Kakak Dayat juga akan nanti mencoba melihat dan berinteraksi dengan kita semua. Apakah yang disampaikan oleh beliau ini sudah tepat dan kita rasa memang sudah arif dan bijak. Kata-katanya sudah banyak tadi mewakilkan memang karakter PDI Perjuangan sekali. Oke, dan saya perlu sampaikan saya tidak berafiliasi dengan partainya beliau. Walaupun saya selalu diajak gabung ngopi-ngopi dan sebagainya. Karena bagi saya adalah partai hanya persoalan warna, tapi kita semua kita memiliki sama warna yang sama, itu merah dan putih. Indonesia. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.